Untuk lebih dalam lagi kita akan menggali tentang kehidupan pelukisnya. Pak Yung, gimana suka dukanya jadi pelukis? Katanya pelukis itu menderita, mah. Banyak juga orang yang nggak berani ngambil itu. Dia lagi lari ke provinsi lain. Gimana menurut Pak Yung? Ya, masing-masing ada rezekinya, masing-masing ada jalan hidupnya. Juga bagaimana si pelukis bisa menerima kenyataannya, tidak iri melihat teman-teman yang lain, ya tetap berkarya yang terbaik menurut kemampuannya. Oke. Lalu gimana dukungan keluarga? Karena dukungan keluarga penting sekali. Ya, dukungan keluarga, kebetulan istri sama orang tua saya mendukung dari sejak awal saya menekuni profesi pelukis. Termasuk pada saat saya harus pilihan antara main basket, melukis atau kerja. Kerja saya berhenti, saya total melukis, basket saya kurangi. Jadi akhirnya berhenti basket, total melukis. Itu total melukisnya udah ya di usia berapa? 30-an? Iya, kurang lebih. Sampai sekarang melukis. Sekarang umur saya 62 tahun. Pak Yung, saya tanya, karya Ko Ayung yang paling besar ukurannya di ukuran berapa? Kalau di kanvas yang besar mungkin koleksi Istana Presiden Museum Seni Rupa Jogja. Lukisan biografi Presiden Soeharto itu kita dapat order dari Seknek. Ada 6 pelukis yang terpilih melukis 6 presiden. Di antaranya Dede Eri Supria melukis Soekarno. Saya melukis Pak Soeharto. Terus ada teman saya, ada Robi Melodia, Gunawan Hanjaya sama almarhum pelukis dari Surabaya. Satu pelukis, satu figur. Satu pelukis, saya dapat kepercayaan melukis Presiden Soeharto. Luar biasa. Pak Yung dikerjakan berapa lama itu, Pak Yung? Itu sempat berbulan-bulan. Di Jogja? Dikerjakan di tempat? Kerjakan di rumah, tapi pada hari H saya bawa lukisan sendiri pakai pesawat ke Jogja. Jadi saya masukin paralon. Jadi ukurannya sama semua? Iya, ditentukan 1,5 meter kali 3 meter. Oh, besar. Itu lukisan terbesar saya, dan lukisan yang kecil saya yang saya banggakan ukuran 25 kali 30 cm, koleksi Istana Presiden Jakarta. Luar biasa, seubin begitu bisa masuk ke istana. Ya, saya sempat lihat ada lukisan ayam. Judulnya Sang Waktu. Nah itu instansi lah ya. Gimana kalau yang private kolektor itu, kolektor pribadinya yang beruntung mengkoleksi karya Pak Ayung, siapa aja? Yang seingatnya aja. Ada beberapa tokoh-tokoh seni rupa. Itu dia pesan atau dia beli di pameran? Biasanya mereka butuh waktu untuk mendapat kepercayaan karya saya. Sejalan dengan waktu mereka mulai mengkoleksi dan mengkoleksi. Termasuk menyarankan pada teman-temannya bisa ada pesan ke saya. Buat teman-teman RTV, kita kupas tuntas tentang Ko Ayung. Ko Ayung itu nggak begitu banyak beredar, tapi karyanya sangat memikat orang yang menikmati karyanya. Kita lanjutkan dengan episode berikutnya. Makasih. Terima kasih Ko Ayung. Thank you. Terus Ko Ayung, ini pameran bersama yang keberapa kalinya? Wah, saya nggak itu. Sudah sering. Sudah sering. Tidak sering juga. Terakhir tahun 2018. Pameran bersama di Museum Basuki Abdullah. Terus ya terakhir 2004 ya saya pameran tunggal kedua. Ya sejak itu ya ada dikit-dikit pameran bersama. Saya juga ada beberapa kali diajak teman ya kerjasama dari kepolisian. Ada beberapa kali dibuka oleh Kapolri. Ya pamerannya bagus, terutama Mas Hardi, almarhum Hardi itu yang banyak membantu saya. Dia yang membawa pelukis-pelukis muda berpameran. Ya, Pak Yung, kalau saya perhatikan detailnya ini ya agak rumit juga ya.
Bagaimana sih cara Ko Ayung menghasilkan karya seperti ini gitu? Jadi tahapan-tahapan awal hingga selesai lukisan ini seperti hidup sekali gitu. Lihat tuh. Wah, ini boleh katakan mendekatin hiperrealis kali ya? Gimana, Pak? Oh ya, terima kasih Bang. Ya. Untuk melukis, kalau menurut saya kita harus bisa menggambar. Jadi ada tahap-tahap yang menurut saya harus kita lalui. Jadi terserah orang masing-masing mau bilang apa, tapi kalau menurut saya harus punya basic yang kuat. Harus bisa mempelajari objek yang kita lukis. Seperti kita melukis harimau, banyak tipe-tipe harimau, jenis-jenis harimau. Ada harimau Sumatera, ada Benggala, ada macam-macam. Jadi memang kita harus tahu perbedaannya. Walaupun memang kadang-kadang saya potret di lapangan, tapi tetap saya banyak bantuan ambil detailnya dari Google, dari Pinterest. Ya, jadi butuh referensi. Jadi untuk itu pada dasarnya kita kadang untuk gini biasa saya bikin middle tone, warna-warna middle, kasar-kasarnya. Baru kemudian mana yang lebih terang, mana yang lebih gelap, jadi saling mengisi. Terang. Ya. Jadi apa namanya, di sketsa dulu, lalu di layar pertamanya hitam putih begitu, baru meningkat kepada warna. Ya. Setelah itu gelap terang. Ya, detailnya. Begitu ya. Teman-teman, cara melukis itu bukan sekali jadi. Ya. Jadi prosesnya panjang. Ya. Gitu. Syukur-syukur kita bisa lebih tahu ciri khas dari satwa. Jadi biarin ya kalau yang lebih ngerti tahu. Seperti kemarin Pak Tosin, kolektor Pak Tosin Himawan yang kemarin membuka pameran ini, dia bilang, bener Yung, katanya saya hitungin kumis harimaunya ada segini, bener katanya. Nah itu terima kasih, itu apresiasi yang memang kadang-kadang disepelekan orang. Kadang-kadang mereka mikir seenaknya ya memang bikin kumisnya berapa banyak. Tapi di lapangan memang ada yang harus kita tahu di mana aja harus keluar kumis. Betul. Yaitu ada bulu utama, bulu sekunder, ya kan. Ko Ayung, Pak Ayung, apakah ada kuas tertentu untuk mendapatkan hasil yang benar-benar detail gitu? Karena tahu kita kan kuas-kuas gede-gede gitu. Kalau gede-gede kan nggak mungkin bisa dapat yang seperti ini. Ko Ayung menggunakan kuas jenis apa nih, Pak? Kuasnya kuas-kuas biasa untuk melukis yang bisa kita cari di mana tempat, kan banyak ukurannya. Ada kuas ukuran 3, 2, 1, 0, 000. Malah ada yang kecil itu, ada yang kecil yang tajam. Ya udah gitu juga kan kita harus pakai cairan buat pengencer cat supaya bisa lebih panjang tarikannya. Biasa saya belanja di toko buku perapatan. Langganan saya. Biasa. Ayung, ini karya dibuat tahun berapa, Pak Ayung? Oh iya, ini karya terbaru tahun 2024. Woi, ini yang masih fresh from the open. Ya. Ko Ayung, kira-kira berapa lama Ko Ayung membuat karya seperti ini ya? Oh, karya seperti ini ya saya buat sekitar 1 bulanan, 1 bulan lebih lah. Saya berdiri di depan lukisan Ibu Lani Andriani. Ibu Lani ini adalah seorang manula yang masih jago menggambarnya. Kita bisa lihat karya bunga yang ukurannya 135 kali 135 cm. Kalau kita lihat betapa dia rajin membuat drapery dari bunga ros misalnya, dan permainan warna yang dihasilkan menyebabkan kita melihat ros yang hidup dengan ukuran besar, ditambah dengan bunga-bunga lain yang melingkupinya. Dan kalau bagi saya, Ibu Lani ini memberikan sebuah pencapaian di mana di dalam pameran ini yang berjudul A La Carte itu memberikan karya terbaiknya pada lukisan ini. Jadi saya berharap dan saya mengajak kepada para pemirsa untuk datang ke 75 Galeri melihat karya Ibu Lani ini. Terima kasih. Saya sedang berdiri di depan karya Farid Revansa. Dia ini adalah seorang mahasiswa seni rupa di tingkat 2. Dia itu sebetulnya sibuk dengan aktivitas kuliahnya dan aktivitas ekstrakurikuler
di kampusnya. Dan dia menjadi pemimpin para mahasiswa seni di sana untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, dia adalah seorang mahasiswa yang dari sejak SMA karyanya sudah komersial. Karena dia bisa mampu membuat karya yang sifatnya lebih surrealistik, penuh dengan dunia hayal, tetapi juga ada bentuk-bentuk realisme yang tepat. Misalnya dalam karya ini kita lihat ada seorang laki-laki yang hanya berpakaian celana saja, di mana tangannya hinggap tawon dan serangga. Di sini juga ada seperti lobster dan lain. Ini dicampur sedemikian rupa yang menyebabkan kita melihat lukisan ini seperti ada di alam sana. Gitu. Belum lagi juga goresan-goresannya. Goresannya itu betul-betul terlihat seperti ada tekstur. Padahal teksturnya tidak terlalu kentara. Jadi dia bermain di tekstur, bermain di permainan warna yang menyebabkan surrealismenya itu terasa. Dan untuk ukuran anak muda bisa membuat lukisan hayal seperti ini, kalau menurut saya ini sebuah pencapaian yang sangat berarti. Makanya saya mengajak teman-teman untuk melihat karya Faris agar mengetahui apakah yang disebut surrealisme itu. Terima kasih.